Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Nur Aini dari kelas 1B PIAUD. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS TIK. Pertama, bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet? Menurut saya, untuk mengatasi anak yang seperti itu harus dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Sebagai orang tua, sebisa mungkin tidak menampakkan atau tidak menggunakan HP atau gadget itu di depan anak. Atau jika anak dalam keadaan menangis, itu jangan langsung kita kasih gadget atau kita kasih HP untuk melihat internet atau apapun itu. Jadi dari awal harus dimulai untuk dididik tidak mengenal dengan internet. Dan jika sudah terlanjur, maka kita harus menerapkan harus lebih tegas di dalam mengawasi anak. Sekalipun anak sedang menangis, ya kita harus tetap tegas, tidak boleh menggunakan HP jika sudah terlanjur kecanduan pada internet, seperti itu. Kedua, kira-kira aplikasi apa saja yang kiranya bermanfaat untuk anak-anak? Menurut saya yang pertama itu untuk anak-anak sekolah, pertama itu Google Meet. Karena Google Meet itu artinya untuk kita melakukan pertemuan online, secara online. Itu ya berfungsi untuk agar kita bisa, ketika kita mengadakan offline, kita bisa berkomunikasi langsung dengan murid ataupun orang tua murid melalui Google Meet. Yang kedua, Microsoft Word. Microsoft Word itu berfungsi untuk membuat pola ataupun bahan pelajaran yang tidak perlu ditulis tangan. Ya, ketika kita mau mengajarkan suatu pelajaran itu kan, jika kita tidak menggunakan buku, maka kita bisa ganti dengan menggunakan Microsoft Word. Pelajarannya itu bisa kita buat menggunakan Microsoft Word. Yang ketiga, WA. WA itu untuk bermanfaat untuk anak dalam berkomunikasi dengan guru. Ya, selain kita menggunakan Google Meet, kita juga bisa menggunakan WhatsApp. Bisa tidak harus bertatap muka, tapi bisa melakukan komunikasi melalui WhatsApp. Yang keempat, internet. Berfungsi untuk searching gambar atau apapun yang berhubungan dengan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah. Internet itu banyak sekali fungsinya. Selain kita khusus untuk searching gambar pada metode pelajaran, kita juga bisa mencari cara-cara dalam mencari jawaban dari ataupun cara ketika kita dalam pelajaran. Yang kelima, Marble Lens Quran of Kids. Berfungsi, yaitu suatu aplikasi Al-Quran yang berfungsi untuk mengajarkan anak cara mengaji secara otodidak mungkin. Dan ini lebih menarik bagi anak karena di dalam Al-Quran of Kids ini juga yang khusus untuk anak itu kan pasti tidak akan bosan. Juga terdapat suatu cara-cara yang memang khusus untuk anak. Jadi anak itu bisa gemar mengaji, bisa mengaji dengan cara aplikasi ini. Yang keenam, Pingpong Coloring Fun, yaitu suatu aplikasi yang bisa membuat anak-anak belajar mewarnai. Ini salah satu ketika kita tidak menggunakan buku ataupun buku gambar, kita juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengajarkan anak-anak tentang warna dengan mudah. Yang terakhir itu YouTube Kids. YouTube Kids ini memang khusus dibuat untuk anak-anak. Ketika anak-anak sudah sangat jenuh ataupun anak-anak sudah tidak bisa menggunakan aktivitas lain, itu bisa dihibur dengan YouTube Kids, tapi jangan terlalu diberikan biar tidak kecanduan. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran. Cara-caranya itu
Yang pertama itu sebagai seorang guru, kita harus memberi arahan terhadap guru tersebut supaya bisa belajar untuk menggunakan internet. Ya, bagaimana kita memberi pengertian lah untuk guru tersebut belajar internet. Yang kedua, memfasilitasi supaya guru tersebut mau mengembangkan dirinya, mau belajar internet. Yang ketiga, ya kita harus memberikan pelajaran bagaimana cara-cara menggunakan internet, misalkan tentang GM, tentang WhatsApp, ataupun tentang hal internet yang lain agar guru tersebut bisa paham. Yang keempat, dari 6 aplikasi di atas, ada berapa aplikasi yang pernah Anda gunakan kegiatan belajar mengajar? Berhubung kami atau saya tidak belajar di kota, jadi kami hanya menggunakan belajar mengajar tatap muka, tidak pernah menggunakan internet ataupun fasilitas di internet. Ya, saya menggunakan aplikasi Google Meet itu pun karena saya kuliah. Pertanyaan yang kelima, jelaskan definisi dan manfaat dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama itu YouTube. YouTube itu adalah suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat atau mencari bagaimana cara mengerjakan atau panduan dalam pembelajaran. Yang kedua, Gmail, yaitu berfungsi untuk mengirim pesan dan menerima pesan. Yang ketiga, Google Drive, berfungsi untuk menyimpan dokumen di internet, tapi ini hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri atau privat. Yang kelima, PDF, yaitu membuat dokumen Microsoft Word atau Excel menjadi paten. Yang keenam, Al-Quran in Word, yaitu memudahkan kita untuk menulis Al-Quran atau memberikan Al-Quran pada suatu makalah atau suatu ketikan di Microsoft Word. Yang ketujuh, Microsoft Office, yaitu kumpulan aplikasi offline yang di dalamnya terdapat Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Yang kedelapan, Blog. Blog itu suatu aplikasi yang dapat menyimpan data dokumen, tetapi ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Yang ke-8, Zoom, yaitu aplikasi pertemuan secara online. Ini hampir sama dengan Google Meet. Yang ke-9, Google Meet, juga aplikasi dibuat untuk pertemuan secara online. Yang ke-9, Hybriddev, yaitu aplikasi berbasis Android dalam meningkatkan kognitif anak usia dini. Di sini aplikasi ini menyimpan banyak permainan yang memang khusus untuk anak-anak. Yang terakhir, Check Plagiarism, yaitu aplikasi untuk mendeteksi duplikat dalam makalah penelitian. Ya, suatu aplikasi yang bisa meneliti jika ada duplikat di dalam suatu makalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.